So I don't believe in a God. Pernahkah Anda merasa bahwa dunia yang Anda tinggali, yang selama ini Anda anggap sebagai realitas absolut, sebenarnya hanyalah sebuah akuarium kaca yang mungil? Di dalam akuarium ini, airnya tenang, suasananya hangat oleh doa-doa, dan setiap sudutnya telah dipetakan dengan rapi oleh garis-garis dogma yang tidak boleh dilewati. Kita lahir, tumbuh, dan berpikir dalam satu frekuensi bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Namun, ada satu ironi yang menggelitik di sini. Bahasa yang mempersatukan kita sebagai bangsa seringkali juga menjadi pagar betis yang mengurung akal sehat kita dalam labirin keseragaman. Kita merasa sudah tahu segalanya tentang Tuhan, moralitas, dan makna hidup. Hanya karena kita membaca buku yang itu-itu saja, mendengarkan khotbah yang polanya bisa ditebak, dan mengonsumsi konten digital yang algoritmanya sudah dijinakan oleh norma kesantunan semu. Kita merasa besar di kolam kecil, tanpa menyadari bahwa di luar sana ada samudra pemikiran yang begitu luas yang hanya bisa diakses jika kita berani memegang kunci bernama bahasa Inggris. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam diskursus yang mungkin akan membuat dahi beberapa orang berkerut atau tangan sebagian lainnya sibuk mengetik kalimat kutukan di kolom komentar, izinkan saya memberikan sebuah catatan kecil. Konten ini tidak dirancang untuk memuaskan mereka yang mencari konfirmasi atas iman yang sudah mapan. Ini adalah ruang bagi mereka yang memiliki kegelisahan intelektual, bagi mereka yang merasa bahwa jawaban-jawaban instan dari teks-teks lama tidak lagi cukup untuk memuaskan dahaga logika modern. Jika Anda merasa bahwa mempertanyakan sesuatu adalah bentuk penistaan, mungkin video ini akan terasa seperti duri dalam daging bagi Anda. Namun, jika Anda percaya bahwa kebenaran yang sejati tidak akan pernah takut pada pertanyaan, maka selamat datang. Mari kita bicara sebagai manusia yang menggunakan akal, bukan sekadar sebagai pembeo yang takut pada bayang-bayang neraka. Kita akan membedah bagaimana sebuah bahasa asing yang sering dianggap sebagai simbol sekularisme barat sebenarnya adalah jembatan emas menuju kemerdekaan berpikir yang sesungguhnya. Mari kita jujur pada diri sendiri tentang lanskap literasi dan konten di Indonesia. Jika Anda melangkah ke toko buku atau berselancar di portal berita lokal, narasi yang mendominasi adalah narasi yang aman. Narasi yang selalu diakhiri dengan kesimpulan bahwa segala sesuatu sudah ada jawabannya di dalam koridor dogma. Di Indonesia, mempertanyakan eksistensi pencipta atau mengkritik struktur agama seringkali dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya tabu, tapi juga berbahaya secara sosial. Akibatnya, diskursus intelektual kita menjadi mandek. Kita hanya berputar-putar di permukaan, memperdebatkan tata cara ketimbang substansi, membicarakan kulit ketimbang isi. Konten-konten berbahasa Indonesia dipenuhi oleh glorifikasi atas kepatuhan tanpa syarat. Jarang sekali kita menemukan karya yang secara berani dan sistematis menantang status quo pemikiran religius tanpa dibumbui oleh rasa takut akan persekusi. Kita hidup dalam gelembung informasi yang sangat terkontrol, di mana skeptisisme dianggap sebagai penyakit mental, bukan sebagai alat filter kebenaran. Disinilah bahasa Inggris masuk bukan sekadar sebagai alat komunikasi atau syarat melamar kerja di perusahaan multinasional, melainkan sebagai portal pelarian. Ketika saya mulai mendalami bahasa ini, saya menyadari bahwa saya tidak hanya belajar kosakata baru, tetapi saya sedang diberikan kacamata baru untuk melihat dunia. Bahasa Inggris adalah lingua franca dari ilmu pengetahuan, filsafat, dan kritik modern. Melalui bahasa ini, tembok-tembok dogmatis yang dibangun dengan bahasa ibu saya perlahan-lahan mulai retak. Mengapa? Karena dalam literatur berbahasa Inggris, tidak ada subjek yang terlalu suci untuk dibedah. Di sana, keraguan bukan dianggap sebagai dosa, melainkan sebagai titik awal dari penemuan. Bahasa Inggris memberikan kita akses ke sebuah pasar ide yang kompetitif, di mana sebuah argumen tidak dimenangkan karena ia memiliki label suci, melainkan karena ia memiliki struktur logika yang kokoh dan bukti empiris yang valid. Bagi seorang skeptis di Indonesia, bahasa Inggris adalah nafas udara segar di tengah ruangan yang pengap oleh asap kemenyan dan doktrin. Bayangkan rasa lega yang muncul ketika Anda menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan terlarang yang selama ini Anda simpan sendiri di kepala karena takut dianggap sesat oleh lingkungan sekitar,
ternyata telah dibahas secara mendalam, elegan, dan sangat rasional oleh pikiran-pikiran cemerlang di luar sana. Tiba-tiba, Anda tidak lagi merasa sendirian. Anda menyadari bahwa kegelisahan Anda bukan karena Anda kurang ibadah, melainkan karena Anda sedang mengalami evolusi kesadaran. Bahasa Inggris membuka pintu perpustakaan dunia, di mana Richard Dawkins tidak dianggap sebagai monster, melainkan sebagai seorang biolog yang hanya menggunakan bukti evolusi untuk menjelaskan kompleksitas kehidupan tanpa perlu hipotesis supranatural yang berlebihan. Kesenjangan informasi antara apa yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sangatlah kontras. Di Indonesia, narasi tentang sains seringkali dipaksa untuk cocok dengan narasi agama. Sebuah upaya sinkretisme paksa yang seringkali malah mencederai esensi sains itu sendiri. Namun, dalam bahasa Inggris, sains berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Melalui bahasa ini, kita bisa memahami perdebatan yang sangat tajam dan mencerahkan antara mereka yang dikenal sebagai The Four Horsemen of New Atheism. Kita tidak hanya mendengar potongan-potongan argumen mereka yang sudah dipelintir oleh situs-situs apologetik lokal, tapi kita bisa mendengar langsung dari sumbernya. Kita bisa menyaksikan bagaimana Christopher Hitchens dengan retorikanya yang tajam dan tak kenal ampun, membedah bagaimana agama seringkali menjadi racun bagi peradaban. Kita bisa mengikuti ketenangan Sam Harris saat dia membicarakan moralitas dari sudut pandang neuroscience tanpa perlu landasan wahyu yang seringkali bias. Ketajaman argumen yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh seperti Richard Dawkins atau Christopher Hitchens seringkali kehilangan taringnya saat diterjemahkan, atau lebih buruk lagi, sengaja diredam oleh sensor moralitas lokal. Namun ketika Anda menyimak mereka dalam bahasa aslinya, Anda akan merasakan sebuah tamparan intelektual yang menyegarkan. Dawkins misalnya bukan sekedar seorang biolog yang cerewet soal ateisme. Dia adalah seorang pengrajin kata yang menggunakan logika evolusioner untuk meruntuhkan menara gading kreasionisme yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran tunggal. Di Indonesia, argumen evolusi seringkali disederhanakan menjadi manusia berasal dari kera, hanya untuk ditertawakan di mimbar-mimbar. Tapi melalui bahasa Inggris, kita bisa mendalami the selfish gene atau the God delusion dan memahami bahwa argumennya jauh lebih elegan dan matematis daripada sekedar ejekan dangkal tersebut. Kita mulai menyadari bahwa kompleksitas kehidupan tidak memerlukan desainer cerdas yang narsistik, melainkan proses seleksi alam yang buta namun luar biasa efisien. Ini adalah jenis pemahaman yang jarang sekali Anda temukan di rak buku populer Gramedia, di mana sains biasanya harus meminta izin terlebih dahulu kepada teologi sebelum boleh dipublikasikan. Lalu ada Christopher Hitchens. Menyimak retorikanya dalam bahasa Inggris adalah sebuah pengalaman estetis sekaligus intelektual. Dia adalah antitesis dari kesantunan palsu yang sering kita agungkan di sini. Hitchens menunjukkan bahwa kita bisa menjadi sangat moral, sangat berprinsip, dan sangat peduli pada kemanusiaan justru dengan menolak Tuhan-Tuhan yang haus darah dan aturan-aturan kuno yang membatasi kemerdekaan berpikir. Di telinga orang Indonesia yang terbiasa dengan narasi agama adalah sumber moralitas, argumen Hitchens bahwa agama meracuni segalanya mungkin terdengar seperti penghujatan tingkat tinggi. Namun, jika Anda memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup untuk menangkap nuansa sarkasme dan kedalaman sejarah dalam kata-katanya, Anda akan melihat bahwa kritiknya bukan didasari oleh kebencian, melainkan oleh kecintaan pada kebenaran dan martabat manusia. Dia menantang kita untuk berhenti menjadi budak surgawi dan mulai menjadi warga dunia yang bertanggung jawab. Tanpa bahasa Inggris, argumen-argumen sekuat ini hanya akan sampai ke telinga kita dalam bentuk karikatur yang sudah didistorsi oleh para apologet lokal agar terlihat konyol. Jangan lupakan Sam Harris yang membawa dimensi neuroscience ke dalam perdebatan ini. Di saat banyak orang di Indonesia masih sibuk berdebat tentang apakah mimpi basah membatalkan puasa atau tidak, Harris dalam teks-teks bahasa Inggrisnya sudah bicara tentang bagaimana konsep kehendak bebas hanyalah ilusi biologis dan bagaimana kompas moral kita bisa dibangun di atas fakta-fakta tentang kesejahteraan makhluk hidup, bukan di atas perintah dari langit. Bahasa Inggris memungkinkan kita untuk melihat bahwa etika tidak harus bersumber dari ancaman neraka
atau janji bidadari. Ini adalah pergeseran paradigma yang sangat masif bagi seseorang yang tumbuh di lingkungan di mana moralitas selalu dipaketkan dengan ritualitas. Melalui literatur bahasa Inggris, kita diajak untuk melihat otak manusia sebagai laboratorium, bukan sebagai wadah kosong yang harus diisi dengan hafalan ayat. Sarkasem yang halus di sini adalah betapa lucu melihat kita begitu bangga dengan kearifan lokal kita. Sementara dunia luar sudah bergerak membahas arsitektur kesadaran manusia tanpa perlu merujuk pada teks berusia ribuan tahun. Keuntungan terbesar dari menguasai bahasa Inggris dalam perjalanan skeptisisme ini adalah kemampuan untuk memverifikasi klaim secara mandiri. Di Indonesia kita sering dicocoki dengan kutipan-kutipan ilmuwan barat yang seolah-olah mendukung agama. Sebuah teknik cherry picking yang sangat lazim dilakukan untuk menenangkan umat yang mulai ragu. Namun saat Anda membaca publikasi asli mereka dalam bahasa Inggris, Anda seringkali menemukan kenyataan yang sebaliknya. Anda akan menemukan bahwa banyak ilmuwan besar yang namanya sering dicatut itu sebenarnya adalah agnostik atau ateis yang sangat kritis terhadap agama terorganisir. Bahasa Inggris adalah detektor kebohongan terbaik terhadap narasi-narasi cocok logi yang bertebaran di media sosial kita. Anda tidak lagi bisa dibohongi oleh terjemahan yang menyesatkan atau kutipan yang dipotong tanpa konteks. Anda memiliki akses langsung ke sumber air yang jernih, bukan air yang sudah tercemar oleh bias ideologis para penerjemah lokal. Lebih dari sekedar senjata untuk berdebat, bahasa Inggris juga memberikan kita akses ke narasi-narasi sains yang puitis dan penuh kekaguman terhadap alam semesta, seperti yang ditawarkan oleh Carl Sagan atau Neil deGrasse Tyson. Di sini kita belajar bahwa menjadi ateis atau skeptis tidak berarti kehilangan rasa takjub. Justru sebaliknya. Ketika Sagan berbicara tentang pale blue dot dalam bahasa Inggris, dia tidak sedang memberikan ceramah sains yang kering. Dia sedang memberikan perspektif spiritual yang sekuler, bahwa kita semua adalah debu bintang yang beruntung bisa memiliki kesadaran untuk memahami diri kita sendiri. Di Indonesia, rasa takjub ini biasanya langsung diklaim sebagai milik pencipta. Namun dalam narasi bahasa Inggris yang luas, kita bisa merasakan keagungan kosmos tanpa perlu merasa kerdil di hadapan sosok Tuhan yang pemarah. Kita belajar bahwa kita tidak butuh nabi untuk merasa terhubung dengan alam semesta. Kita hanya butuh teleskop, matematika, dan keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya. Bayangkan betapa terbatasnya cakrawala berpikir kita jika kita hanya mengandalkan literatur dalam bahasa Indonesia. Sebagian besar buku yang diterjemahkan ke bahasa kita telah melewati filter pasar yang sangat ketat, pasar yang didominasi oleh kelompok religius konservatif. Buku-buku yang benar-benar menantang fondasi pemikiran agama jarang sekali mendapatkan tempat di rak depan toko buku. Jika ada pun, seringkali disertai dengan kata pengantar dari tokoh agama untuk meluruskan pemahaman, seolah-olah pembaca Indonesia adalah anak kecil yang tidak mampu mencerna argumen tanpa bimbingan orang dewasa. Bahasa Inggris membebaskan kita dari pengasuhan intelektual ini. Ia memperlakukan kita sebagai individu dewasa yang mampu memilih, memilah, dan memproses ide-ide yang paling radikal sekalipun tanpa perlu disuapi oleh sensor pemerintah atau lembaga agama. Mari kita bicara tentang Stephen Hawking, sosok yang di Indonesia seringkali dipandang dengan rasa iba yang salah alamat, sebagai jenius yang lumpuh yang mungkin saja di akhir hayatnya mencari Tuhan. Narasi lokal kita sangat gemar melakukan hal ini, mencoba memanusiakan para raksasa intelektual dengan menyelipkan bumbu-bumbu religiusitas yang sebenarnya tidak ada. Namun, ketika Anda membaca The Grand Design dalam bahasa aslinya, Anda tidak akan menemukan sosok yang ragu-ragu. Hawking dengan sangat tenang, namun menghunjam, menjelaskan bahwa karena adanya hukum seperti gravitasi, alam semesta dapat dan akan menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan. Spontanitas penciptaan ini adalah alasan mengapa ada sesuatu ketimbang tidak ada sama sekali, mengapa alam semesta ada, dan mengapa kita ada. Dia menegaskan bahwa tidak perlu memanggil Tuhan untuk menyalakan kertas biru dan menjalankan alam semesta.
Di telinga masyarakat yang terbiasa mendengar bahwa sehelai daun pun tidak jatuh tanpa izinnya, argumen Hawking ini adalah sebuah pembebasan mekanis. Bahasa Inggris memungkinkan kita memahami bahwa alam semesta tidak butuh dirigen. Ia adalah orkestra yang bermain sendiri berdasarkan hukum-hukum fisika yang elegan. Sarkasme yang paling menyakitkan adalah ketika kita menyadari betapa kerdilnya konsep ketuhanan yang sering dipaksakan kepada kita di sini. Kita diajarkan tentang Tuhan yang sibuk mengurusi apa yang kita makan, dengan siapa kita tidur, atau seberapa panjang kain yang kita kenakan. Sementara Neil deGrasse Tyson dalam narasi bahasa Inggrisnya mengajak kita melihat kosmos yang begitu luas sehingga ego manusia, termasuk ego religius kita, tampak sangat remeh. Melalui bahasa Inggris, kita belajar tentang God of the Gaps atau Tuhan di celah-celah. Sebuah konsep yang menjelaskan bahwa semakin sains mengisi celah ketidaktahuan kita, semakin kecil pula ruang bagi Tuhan untuk bersembunyi. Di Indonesia, setiap kali ada fenomena alam yang belum terjelaskan, jawabannya selalu satu, kuasa ilahi. Tapi bahasa Inggris memberi kita alat untuk berkata, kami belum tahu, tapi kami sedang mencari tahu melalui metode ilmiah. Keberanian untuk mengatakan saya tidak tahu tanpa harus lari ke pelukan dogma adalah salah satu hadiah terbesar yang diberikan oleh literasi bahasa Inggris kepada seorang skeptis. Selain sains, bahasa Inggris juga menjembatani kita untuk memahami konsep kehidupan orang lain secara lebih luas dan empatik. Di dalam gelembung bahasa Indonesia, kita seringkali didoktrin untuk melihat mereka yang tidak beragama atau yang memiliki gaya hidup berbeda sebagai orang-orang yang tersesat, hampa, atau tidak bermoral. Kita hanya melihat mereka melalui lensa prasangka yang tebal. Namun ketika kita mulai membaca memoir, esai, atau menonton dokumenter dalam bahasa Inggris, kita menemukan spektrum kemanusiaan yang jauh lebih kaya. Kita melihat bagaimana masyarakat di negara-negara Skandinavia yang mayoritasnya tidak lagi menganggap agama sebagai hal penting, justru mampu membangun sistem sosial yang paling adil, paling aman, dan paling bahagia di dunia. Kita mulai mempertanyakan asumsi dasar kita. Jika benar agama adalah prasyarat moralitas dan ketertiban, mengapa negara-negara yang paling religius justru terjebak dalam korupsi dan kekacauan, sementara mereka yang kurang Tuhan justru lebih menghargai hak asasi manusia? Kejujuran intelektual seperti ini sulit sekali tumbuh dalam ekosistem bahasa Indonesia. Konten kita dipenuhi oleh retorika yang bersifat menenangkan daripada membangunkan. Penulis-penulis kita seringkali harus bermain aman agar tidak menyinggung kelompok tertentu atau yang lebih buruk, agar tidak berurusan dengan hukum penodaan agama yang karet itu. Akibatnya, narasi yang mempertanyakan dogma sangat minim. Jikapun ada buku yang mencoba kritis, ia biasanya ditulis dengan bahasa yang sangat akademis dan membosankan atau dibungkus sedemikian rupa sehingga kritik utamanya menjadi kabur. Berbeda dengan literatur bahasa Inggris yang dipenuhi oleh tradisi polemik, tradisi berdebat dengan tajam, jujur, dan seringkali pedas. Di sana, ide-ide besar diuji di atas api kritik yang membara. Tidak ada perasaan yang terluka yang bisa dijadikan alasan untuk menghentikan sebuah argumen logis. Kemandirian berpikir ini hanya bisa kita rasakan jika kita berani melangkah keluar dari zona nyaman bahasa ibu kita. Bahasa Inggris juga memaparkan kita pada sejarah agama dari sudut pandang yang objektif, bukan hagiografi atau biografi suci yang penuh glorifikasi. Kita bisa membaca karya-karya sejarawan seperti Bart Ehrman yang membedah asal-usul teks-teks kuno dengan metodologi kritis. Di Indonesia, teks suci dianggap turun begitu saja dari langit tanpa noda. Tapi melalui literatur bahasa Inggris, kita belajar tentang proses penyuntingan, pengaruh politik zaman kuno, dan bagaimana sebuah dogma sebenarnya dikonstruksi oleh tangan manusia dalam kurun waktu berabad-abad. Pengetahuan ini sangat mendewasakan. Ia mengubah cara kita melihat teks-teks tersebut dari sebuah instruksi mutlak yang tak boleh dibantah menjadi dokumen sejarah yang menarik namun penuh keterbatasan. Ini adalah bentuk desakralisasi yang menyehatkan bagi akal budi. Kita tidak lagi melihat dunia sebagai hitam dan putih, sebagai iman versus kafir, melainkan sebagai proses panjang evolusi gagasan manusia yang terus berubah. Ironisnya, banyak orang di sekitar kita menganggap bahwa belajar bahasa Inggris hanyalah soal meningkatkan skill ekonomi. Mereka tidak sadar bahwa bahasa adalah pembawa budaya dan cara pandang. Ketika Anda menguasai bahasa Inggris, Anda sebenarnya sedang melakukan imigrasi mental.
Anda berpindah dari sebuah lingkungan yang memuja kepatuhan menuju sebuah lingkungan yang menghargai pemberontakan intelektual. Anda mulai menyadari bahwa konsep-konsep seperti takdir atau cobaan Tuhan seringkali hanyalah cara kita untuk lari dari tanggung jawab pribadi atau kegagalan sistemik. Dalam literatur barat yang skeptis, kita diajak untuk menjadi nahkoda bagi kapal kita sendiri, bukan sekedar penumpang yang pasrah pada arus yang konon sudah ditentukan oleh tangan yang tak terlihat. Bahasa Inggris memberikan kita kosakata untuk mengekspresikan keraguan kita dengan cara yang terstruktur, bukan sekedar sebagai emosi yang memberontak tanpa arah. Sangat menggelitik bila kita melihat bagaimana kata ateis atau agnostik di Indonesia memiliki konotasi yang begitu gelap, seolah-olah kata-kata itu adalah sinonim dari kejahatan atau kekosongan jiwa. Namun, begitu Anda membuka literatur atau mendengarkan siniar dalam bahasa Inggris, terminologi tersebut berubah menjadi sebuah posisi intelektual yang terhormat dan penuh dengan dasar filosofis yang matang. Di Indonesia, skeptisisme seringkali dipandang sebagai fase pencarian yang harus segera diselesaikan dengan kembali ke pelukan dogma. Namun, dalam tradisi intelektual berbahasa Inggris, keraguan adalah sebuah pencapaian, sebuah tanda bahwa mesin berpikir Anda sedang bekerja dengan kapasitas penuh. Bahasa Inggris memberikan kita ruang untuk merasa bangga atas kejujuran kita untuk tidak percaya pada hal-hal yang tidak memiliki bukti. Sebuah kemewahan yang sulit sekali didapatkan dalam percakapan di warung kopi atau ruang keluarga di tanah air. Disinilah letak ironi yang paling sarkastis. Kita seringkali mengagumi kemajuan teknologi dan sains barat, namun kita menutup mata terhadap fondasi berpikir yang melahirkan kemajuan tersebut. Kita ingin menggunakan gawai canggih, obat-obatan modern, dan internet yang cepat. Tetapi kita menolak cara berpikir kritis yang merupakan bahan bakar dari semua itu. Bahasa Inggris adalah bahasa yang memungkinkan kita melihat dapur dari peradaban modern tersebut. Melalui bahasa ini, kita belajar tentang empirisme, sebuah konsep yang mengajarkan bahwa klaim luar biasa membutuhkan bukti yang luar biasa pula. Di Indonesia, klaim luar biasa seringkali cukup dibuktikan dengan kutipan teks kuno atau testimoni emosional seseorang yang mengaku mendapat hidayah. Dengan bahasa Inggris, kita belajar untuk menuntut lebih. Kita belajar bahwa perasaan subjektif bukanlah bukti objektif, dan bahwa iman hanyalah nama lain dari kepercayaan yang diberikan tanpa adanya bukti yang memadai. Mari kita bahas sedikit tentang bagaimana konten berbahasa Indonesia seringkali terjebak dalam pusaran apologetik yang melelahkan. Para cendekiawan lokal kita, dengan segala hormat, seringkali menghabiskan energi mereka hanya untuk membentengi dogma dari serangan logika, bukan untuk mengeksplorasi kebenaran itu sendiri. Mereka menciptakan narasi yang seolah-olah ilmiah, apa yang sering kita sebut sebagai cocok logi, untuk meyakinkan umat bahwa agama mereka selaras dengan sains modern. Namun, bagi Anda yang mampu membaca jurnal ilmiah atau menyimak debat intelektual di Oxford atau Cambridge melalui YouTube, narasi cocok logi ini tampak seperti lelucon yang buruk. Bahasa Inggris memaparkan kita pada kenyataan bahwa sains tidak peduli pada perasaan religius kita. Gravitasi tetap bekerja, evolusi tetap berjalan, dan entropi tetap meningkat, terlepas dari apakah kita berdoa atau tidak. Kemampuan bahasa ini memungkinkan kita untuk menertawakan upaya-upaya naif dalam negeri yang mencoba mengislamkan atau mengkristenkan hukum fisika. Selain itu, bahasa Inggris adalah jembatan menuju pemahaman tentang sekularisme dan humanisme sekuler yang sering disalahpahami di Indonesia. Di sini, sekularisme sering digambarkan sebagai musuh agama yang ingin menghapus Tuhan dari muka bumi. Padahal, melalui literatur bahasa Inggris, kita bisa memahami bahwa sekularisme adalah sebuah sistem yang adil yang menjamin bahwa tidak ada satupun dogma yang boleh mendikte kehidupan publik. Kita belajar tentang tokoh-tokoh seperti Thomas Paine atau para pendiri Amerika yang berargumen bahwa akal manusia harus menjadi kompas utama dalam bernegara. Memahami konsep-konsep ini dalam bahasa Inggris memberikan kita perspektif baru tentang betapa berbahayanya ketika sebuah bangsa membiarkan satu narasi dogma mendominasi ruang publik. Kita mulai menyadari bahwa moralitas yang sejati tidak membutuhkan pengawasan Tuhan yang Maha Melihat, melainkan kesadaran kolektif untuk tidak saling menyakiti.
Kekayaan kosakata dalam bahasa Inggris juga membantu kita mendefinisikan kegelisahan batin kita dengan lebih presisi. Dalam bahasa Indonesia, mungkin kita hanya punya kata ragu atau sesat. Namun dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah seperti cognitive dissonance, situasi di mana otak kita merasa tidak nyaman karena memegang dua keyakinan yang bertentangan. Kita belajar tentang logical fallacies atau cacat logika yang membantu kita membedah argumen para pemuka agama yang seringkali menggunakan ancaman atau otoritas sebagai pengganti logika. Dengan menguasai istilah-istilah ini, kita tidak hanya menjadi skeptis yang emosional, tetapi menjadi skeptis yang berbekal metodologi. Kita tidak lagi sekadar tidak percaya, tetapi kita tahu persis mengapa argumen-argumen religius itu gagal secara intelektual. Bahasa Inggris memberikan kita pisau bedah untuk melakukan otopsi terhadap keyakinan-keyakinan lama kita. Tak kalah pentingnya adalah bagaimana bahasa Inggris menghubungkan kita dengan komunitas skeptis global. Di Indonesia, menjadi seorang ateis atau agnostik bisa terasa seperti menjadi alien di planet sendiri. Anda harus menyembunyikan identitas Anda, berpura-pura melakukan ritual dan menjaga lidah agar tidak menyinggung sensitivitas kolektif yang sangat rapuh. Namun, begitu Anda masuk ke forum-forum diskusi, mengikuti kanal YouTube luar negeri atau membaca blog para pemikir bebas dalam bahasa Inggris, Anda akan menemukan sebuah rumah intelektual. Anda menyadari bahwa ada jutaan orang lain yang merasakan hal yang sama, yang memiliki pertanyaan yang sama dan yang telah menemukan kedamaian dalam ketiadaan Tuhan. Rasa keterasingan itu pun lenyap, digantikan oleh rasa solidaritas sebagai sesama penghuni titik biru pucat di tengah luasnya semesta yang dingin namun menakjubkan ini. Mari kita bedah sedikit tentang mitos monopoli moral yang begitu kental dalam narasi berbahasa Indonesia. Di sini, kita tumbuh dengan doktrin bahwa tanpa Tuhan, manusia akan menjadi binatang yang tak terkendali. Bahwa tanpa ancaman siksa kubur, kita semua akan saling membunuh dan menjarah. Ini adalah sebuah penghinaan besar terhadap evolusi empati manusia. Namun narasi ini terus diproduksi karena keterbatasan referensi kita. Begitu Anda beralih ke literatur etika sekuler dalam bahasa Inggris, Anda akan menemukan dunia di mana moralitas dibahas secara elegan tanpa perlu melibatkan pengawas surgawi. Anda akan bertemu dengan pemikiran Peter Singer tentang bioetika atau memahami bagaimana primatolog seperti Frans de Waal menjelaskan akar empati pada kera besar. Bahasa Inggris membuka mata kita bahwa kebaikan adalah insting bertahan hidup spesies yang cerdas, bukan sekedar setoran untuk mendapatkan tiket surga. Sarkasmenya adalah, sungguh menyedihkan jika satu-satunya alasan seseorang tidak melakukan kejahatan hanyalah karena mereka takut pada hantu yang maha melihat, bukan karena mereka memahami penderitaan sesama manusia. Seringkali narasi lokal kita mencoba mendiskreditkan para skeptis dengan label orang yang sedang terluka atau kecewa pada oknum agama. Ini adalah strategi peredaman yang sangat merendahkan intelektualitas. Mereka mencoba mematikan argumen dengan menyerang emosi. Namun dalam debat-debat kelas dunia yang bisa kita akses lewat bahasa Inggris, kita melihat bahwa ateisme seringkali bukan hasil dari trauma, melainkan hasil dari kejernihan logika yang dingin. Ketika Anda mendengar Richard Dawkins membedah probabilitas keberadaan Tuhan dengan statistik, atau Lawrence Krauss menjelaskan bagaimana sesuatu muncul dari ketiadaan secara fisika, Anda menyadari bahwa ini bukan soal perasaan yang tersakiti. Ini soal integritas data. Bahasa Inggris membebaskan kita dari beban psikologis yang dipaksakan oleh lingkungan sekitar yang selalu ingin mendiagnosis keraguan kita sebagai penyakit mental, padahal itu adalah tanda kesehatan akal. Kita juga perlu bicara tentang bagaimana konten bahasa Indonesia seringkali sangat lokalistik dan terisolasi dari perkembangan diskursus global tentang hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Di dalam negeri, kita sering terjebak pada perdebatan apakah sebuah karya seni menista atau tidak. Namun melalui bahasa Inggris, kita bisa memahami konsep blasfemi dari sudut pandang sejarah yang lebih luas. Kita bisa membaca esai-esai Salman Rushdie atau melihat bagaimana masyarakat barat berjuang memisahkan antara hak orang untuk meyakini sesuatu dengan hak sebuah ide untuk dikritik. Pemisahan ini sangat krusial, dan sayangnya kosakata kita dalam bahasa Indonesia seringkali belum cukup matang untuk membedakan antara mengkritik sebuah ideologi dengan menyerang pribadi penganutnya.
Bahasa Inggris memberikan kita terminologi yang presisi untuk menjelaskan bahwa tidak ada satupun ide di dunia ini yang berhak mendapatkan perlindungan dari ejekan atau analisis kritis. Satu hal yang paling membebaskan saat kita menyelami literatur skeptis berbahasa Inggris adalah bagaimana kita belajar untuk menghadapi kematian tanpa ketakutan yang irasional. Di Indonesia, kematian selalu digambarkan sebagai gerbang menuju pengadilan yang mengerikan, penuh dengan elemen horor yang digunakan untuk menakut-nakuti umat agar patuh. Namun, melalui narasi puitis dari Carl Sagan atau pemikiran tabah dari para filsuf Stoik yang banyak diterjemahkan dan dibahas dalam bahasa Inggris, kita belajar melihat kematian sebagai bagian alami dari siklus atom alam semesta. Kita belajar bahwa ketidakkekalan justru memberikan nilai yang luar biasa pada saat ini, pada di sini dan sekarang. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan akan api yang tak kunjung padam hanya karena kita gagal mempercayai dongeng yang tidak masuk akal. Bahasa Inggris membantu kita merangkul kefanaan kita dengan martabat, bukan dengan gemetar ketakutan di bawah bayang-bayang dogma. Buku-buku di Indonesia, terutama yang bertema filsafat atau sains, seringkali memiliki pesan sponsor yang terselubung. Sulit sekali menemukan buku yang benar-benar berani berkata, Tuhan mungkin tidak ada, tanpa diakhiri dengan paragraf mitigasi yang mencoba menyeimbangkan argumen tersebut demi keamanan penerbit. Dalam bahasa Inggris, kejujuran intelektual adalah mata uang utama. Para penulis tidak merasa perlu meminta maaf karena telah menyinggung keyakinan seseorang. Mereka menulis untuk pembaca yang haus akan kebenaran, bukan pembaca yang ingin dikeloni oleh kepalsuan yang nyaman. Keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri secara intelektual ini adalah sesuatu yang sangat menular. Begitu Anda terbiasa membaca argumen yang tajam dan tak kenal kompromi dalam bahasa Inggris, Anda akan merasa mual saat kembali membaca tulisan-tulisan lokal yang penuh dengan eufemisme dan upaya menjilat norma religius. Dunia ini jauh lebih besar daripada sekedar urusan halal haram yang mendominasi lini masa kita sehari-hari. Bahasa Inggris adalah paspor yang memungkinkan kita melakukan perjalanan lintas budaya dan waktu, melihat bagaimana ribuan peradaban telah menciptakan Tuhan-Tuhannya sendiri dan kemudian meninggalkannya di reruntuhan sejarah. Kita menyadari bahwa apa yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak di Indonesia saat ini hanyalah salah satu varian dari ribuan mitologi yang pernah ada. Kesadaran akan keragaman ini menghancurkan rasa superioritas moral yang sering kita miliki sebagai bangsa yang mengaku religius. Kita belajar untuk lebih rendah hati, bukan karena perintah kitab suci, tapi karena kita menyadari betapa kecilnya posisi kita dalam bentangan sejarah manusia dan luasnya kosmos. Pada akhirnya, kita harus mengakui sebuah kenyataan pahit namun menggelitik, bahwa di negeri ini kecerdasan seringkali harus meminta maaf kepada kebodohan yang terorganisir. Kita hidup di tengah masyarakat yang lebih takut pada pertanyaan daripada pada kebohongan, asalkan kebohongan itu terdengar suci. Bahasa Inggris, dalam konteks ini, bukan sekedar urusan tata bahasa atau pengucapan yang benar. Ia adalah tindakan pembangkangan intelektual. Ia adalah cara kita untuk menolak menjadi tawanan dari keterbatasan literatur lokal yang sudah disterilkan dari virus-virus skeptisisme yang sehat. Melalui bahasa ini, kita berhenti menjadi objek dari indoktrinasi dan mulai menjadi subjek yang aktif membedah realitas. Kita menyadari bahwa Richard Dawkins, Christopher Hitchens, atau Carl Sagan bukan sedang menyerang keyakinan kita, melainkan sedang menawarkan kemerdekaan yang selama ini tidak pernah kita ketahui keberadaannya. Mereka adalah pemandu yang menunjukkan bahwa di luar akuarium kaca yang sempit ini, ada sebuah alam semesta yang tidak peduli pada ego kita, namun sangat layak untuk dipelajari dengan rasa takjub yang jujur. Menjadi skeptis di Indonesia memang terasa seperti menjadi pengasing di rumah sendiri. Namun berkat jembatan bahasa Inggris, pengasingan itu tidak lagi terasa sepi. Kita menemukan bahwa narasi-narasi besar dunia tentang kehidupan, kematian, dan moralitas jauh lebih berwarna daripada sekedar hitam putih yang dipaksakan di sekolah atau rumah ibadah kita. Kita belajar bahwa kita bisa menjadi manusia yang sangat berintegritas tanpa harus terus-menerus menenggok ke langit untuk mencari persetujuan. Kita belajar untuk menghargai konsep kehidupan orang lain bukan karena kita takut pada ancaman hukum agama, melainkan karena kita memahami bahwa setiap manusia adalah sesama pengelana di atas titik biru pucat yang rapuh ini.
Bahasa Inggris telah memberikan kita kata-kata untuk perasaan yang selama ini tidak berani kita beri nama, dan ia telah memberikan kita logika untuk keraguan yang selama ini kita anggap sebagai aib. Bahasa ini telah memberikan kita keberanian untuk menjadi skeptis dan lebih penting untuk tetap menjadi manusia yang penuh rasa kehangatan. Pada akhirnya, kita harus mengakui sebuah kenyataan pahit namun menggelitik, bahwa di negeri ini, kecerdasan seringkali harus meminta maaf kepada kebodohan yang terorganisir. Kita hidup di tengah masyarakat yang lebih takut pada pertanyaan daripada pada kebohongan, asalkan kebohongan itu terdengar suci. Bahasa Inggris dalam konteks ini bukan sekedar urusan tata bahasa atau pengucapan yang benar. Ia adalah tindakan pembangkangan intelektual. Ia adalah cara kita untuk menolak menjadi tawanan dari keterbatasan literatur lokal yang sudah disterilkan dari virus-virus skeptisisme yang sehat. Melalui bahasa ini, kita berhenti menjadi objek dari indoktrinasi dan mulai menjadi subjek yang aktif membedah realitas. Kita menyadari bahwa Richard Dawkins, Christopher Hitchens, atau Carl Sagan bukan sedang menyerang keyakinan kita, melainkan sedang menawarkan kemerdekaan yang selama ini tidak pernah kita ketahui keberadaannya. Mereka adalah pemandu yang menunjukkan bahwa di luar akuarium kaca yang sempit ini, ada sebuah alam semesta yang tidak peduli pada ego kita, namun sangat layak untuk dipelajari dengan rasa takjub yang jujur. Menjadi skeptis di Indonesia memang terasa seperti menjadi pengasing di rumah sendiri. Namun berkat jembatan bahasa Inggris, pengasingan itu tidak lagi terasa sepi. Kita menemukan bahwa narasi-narasi besar dunia tentang kehidupan, kematian, dan moralitas jauh lebih berwarna daripada sekedar hitam dan putih yang dipaksakan di sekolah atau rumah ibadah kita. Kita belajar bahwa kita bisa menjadi manusia yang sangat berintegritas tanpa harus terus-menerus menengok ke langit untuk mencari persetujuan. Kita belajar untuk menghargai konsep kehidupan orang lain bukan karena kita takut pada ancaman hukum agama, melainkan karena kita memahami bahwa setiap manusia adalah sesama pengelana di atas titik biru pucat yang rapuh ini. Bahasa Inggris telah memberikan kita kata-kata untuk perasaan yang selama ini tidak berani kita beri nama, dan ia telah memberikan kita logika untuk keraguan yang selama ini kita anggap sebagai aib. Sarkasme yang paling indah adalah ketika kita bisa tersenyum melihat upaya-upaya keras di sekitar kita untuk membendung arus informasi dengan sensor dan stigma. Sementara kita dengan tenang sedang menyimak kuliah Stephen Hawking tentang asal-usul waktu atau tertawa mendengar sarkasme cerdas Hitchens tentang kediktatoran surgawi. Kita menyadari bahwa tembok-tembok dogma itu sebenarnya transparan bagi mereka yang memegang kunci bahasa pengetahuan universal. Kita tidak butuh membenci mereka yang masih terpenjara di dalam akuarium. Kita hanya perlu terus berenang di samudera luas ini dan sesekali memercikan air kepada mereka. Berharap suatu hari nanti mereka juga memiliki keberanian untuk melompat keluar. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak butuh dibela dengan kemarahan. Ia hanya butuh dipahami dengan akal yang terbuka. Terima kasih telah menemani perjalanan intelektual yang mungkin bagi sebagian orang terasa seperti berjalan di atas bara panas ini. Jika Anda merasa bahwa suara-suara rasional seperti ini perlu mendapatkan ruang lebih luas di tengah bisingnya narasi seragam di negeri ini, maka Anda berada di tempat yang tepat. Di sini kita tidak mencari pengikut yang patuh, melainkan kawan berpikir yang kritis. Jangan biarkan akal sehat Anda layu karena kekurangan asupan literatur yang menantang. Teruslah membaca, teruslah mempertanyakan, dan jangan pernah takut untuk menjadi berbeda di tengah kerumunan yang seragam. Saya mengundang Anda untuk menjadi bagian dari komunitas yang tidak lagi takut pada bayang-bayang dogma. Mari kita terus membedah dunia dengan kacamata logika yang tajam dan kejujuran yang tanpa kompromi. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendukung narasi-narasi kritis yang seringkali dibisikan namun jarang diteriakan. Selamat datang di ruang bagi mereka yang berpikir, selamat datang di rumah bagi mereka yang meragu, dan selamat bergabung di Silent Majority. Sampai jumpa di perdebatan berikutnya, di mana akal adalah satu-satunya otoritas yang kita akui.